warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffrey Al-Ma'ruf selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPIT Al-Utswa Surabaya. Dalam hal ini mewakili segenap keluarga besar SMPIT Al-Utswa Surabaya mengajak kepada seluruh ayah bunda dan juga anak-anakku yang ada di rumah untuk menunaikan zakatnya di sekolah. SMPIT Al-Utswa Surabaya bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Infak sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional untuk menyalurkan keperluan zakat, infak, sedekah ayah bunda dan juga anak-anak yang ada di rumah kepada orang-orang yang berhak menerima. Insya Allah kami, tim dari sekolah, akan segera menginformasikan detail kegiatan ini kepada ayah bunda sekalian. Ayo zakat di sekolah, kita sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan zakat fitrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segenap asatidzah SMPIT Al-Utswa Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua, yang apabila kita menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat kesehatan, panjang umur, dan yang terpenting adalah nikmat iman, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan siam Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah lain yang tentunya akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umatnya, yang telah menyampaikan kepada kita dinul Islam, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, sehingga kehidupan kita terarah, kehidupan kita menjadi sempurna karena atas bimbingan beliau. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore kali ini adalah momen yang sangat spesial bagi kita semua, karena kita masih dipertemukan di bulan Ramadan. Kita masih bisa ngabuburit, menikmati, menunggu buka puasa, tentunya dengan keadaan aman. Di daerah-daerah lain ataupun di negara-negara lain, banyak yang menunggu puasa hampir 17 jam, ada yang 20 jam. Di daerah-daerah lain mereka menunggu puasa hanya dengan air minum, sedangkan kita menunggu buka puasa sudah disediakan berbagai macam-macam makanan. Bahkan kita sampai bingung untuk memilihnya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore kali ini Ustadz akan menyampaikan sedikit nasihat atau sedikit kutipan-kutipan dari ulama. Anak-anak sekalian,
bahwasanya maut adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Maut bisa datang kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Dan dalam kondisi apapun, maut pasti akan terjadi. Sebagaimana Allah telah berfirman, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sesuatu yang bernyawa, baik manusia ataupun hewan juga. Nah, di akhir-akhir ini bangsa kita telah mengalami duka cita yang sangat mendalam. Tentara-tentara kita telah gugur dan insya Allah syahid, ya, di dalam mengarungi lautan. Mereka berlatih untuk menjaga negara kita. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah lebih sayang kepada mereka sehingga Allah mencabut para tentara kita lebih dahulu. Semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka semua dan memasukkan ke dalam surganya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apakah hikmah atas peristiwa tersebut? Ya. Sebagai umat manusia, umat Islam, tentunya kita harus percaya bahwasanya kematian adalah pasti ada, pasti terjadi. Lalu apakah yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Nah, dunia ini adalah sebagai ladang kita untuk bercocok tanam, menanam amal kita, dan akhirat adalah sebagai bentuk tempat untuk memanen hasil tanaman kita. Oleh karena itu, ketika kita di dunia ini, kita maksimalkan, kita menanamkan amal-amal yang soleh, sehingga di akhirat nanti kita bisa memanen pahala-pahala yang telah kita tanam di dunia. Anak-anak sekalian, hal yang pertama perlu kita siapkan untuk menghadapi kematian adalah yaitu dengan memperbanyak amal soleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka beramalah dengan amal yang soleh, dan janganlah mensekutukan Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nafas, kita masih diberikan kehidupan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan amal-amal yang soleh. Ya. Nah, ini mumpung bulan Ramadan adalah bulan yang dimana ditingkatkan pahala-pahala amal soleh, marilah kita memperbanyak amal-amal kita. Kita perbanyak membaca Al-Quran kita perbanyak sedekah kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah kita. Tentunya kalau wajib sudah menjadi kewajiban kita semua. Kita berbanyak berbakti kepada orang tua kita semua. Karena kita tidak tahu nanti tiba-tiba Allah memanggil kita di saat kapanpun. Orang masih bayi meninggal wajar, masih muda meninggal wajar, sudah tua meninggal juga pantas. Orang kaya meninggal pantas, orang miskin meninggal pantas, orang meninggal di kamar pantas,
Orang meninggal di sekolah pantas, orang meninggal dimanapun pantas. Bahkan orang meninggal di kamar mandi pantas. Lalu persiapan kita sebagai untuk menghadapi itu seberapa? Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini marilah kita genjot amal kita, ya. Perbanyak zikir kita, baca Quran kita. Ya. Rasulullah SAW orang yang terhindar dari dosa, terlepas dari dosa. Akan tetapi beliau setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memberikan teladan kepada umatnya agar senantiasa selalu beristighfar, memohon ampun tiap hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua adalah anak-anak sekalian, yang perlu kita siapkan adalah menghindari atau menjauhi perbuatan-perbuatan tercela atau kemaksiatan. Nah, di samping kita menjalankan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah amal soleh kita, kita juga harus menghindari sesuatu yang tercela atau maksiat. Kalau kita banyak beramal soleh, tapi maksiatnya juga jalan, nanti juga imbang. Ya. Jadi amal kita nanti tidak akan semakin menggunung, akan tetapi akan semakin terkikis. Ya. Yang biasanya kita selalu, misal ya, ini sesuatu kejelekan-kejelekan yang sering kita laksanakan akan tetapi tidak terasa bahwa itu adalah jelek, ya. Misal kita mengumpat, kita ngomongin temannya, itu sesuatu yang mudah atau ringan, akan tetapi itu adalah sesuatu yang jelek. Nah, oleh karena itu di bulan puasa ini kita disuruh menahan makannya juga, dan menahan mulutnya, telinganya, matanya untuk melihat sesuatu atau mendengarkan, mengucapkan sesuatu yang jelek. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah di hari ini kita berazam atau istilahnya bertekad untuk menjadi lebih baik, yaitu dengan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang tercela, yang itu akan menjadikan pahala-pahala kita akan terkikis oleh hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kematian adalah kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya manusia adalah tidak terlepas dari dosa. Ya, manusia selalu ada dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah telah memberikan jalan kepada manusia agar dosa-dosanya bisa terhapus, yaitu salah satunya yaitu dengan jalan bertaubat. Oleh karena itu anak-anak sekalian, sekecil apapun dosa kita, apabila kita bertobat, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Allah Maha Ghafur, ya. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, ya. Apabila kita mempunyai keinginan yang kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Satu misal, kita mempunyai amal yang buruk, kita sering misal ngerasani temannya, ataupun berkata yang kotor, kita bertobat kepada Allah SWT. Ya Allah, hari ini saya bertobat, saya berjanji untuk tidak berkata-kata kotor lagi. Hari ini saya akan berjanji ya Allah untuk selalu nurut kepada orang tua, patuh kepada orang tua, patuh kepada bapak ibu guru. Nah, Allah akan memberikan ampunan kepada kita, Allah akan memberikan jalan terbaik kepada kita, sehingga kehidupan kita nanti menjadi kehidupan yang berkah. Ketika kita selalu bertobat kepada Allah, Allah akan menjaga kita dari sesuatu maksiat. Dari ketiga hal tersebut, ketika kita terpenuhi, kita beramal soleh, kita menjauhi
hal-hal yang tercela atau maksiat. Kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap hari. Apabila sesuatu saat, dimanapun, kapanpun ajal menjemput kita, insya Allah kita menjadi orang-orang yang siap, menjadi orang-orang yang siap ketika dijemput oleh maut. Ya. Karena orang-orang yang, kata Nabi, orang-orang yang mengumpulkan atau mengingat kematian itu menjadi orang-orang yang cerdas. Namun orang-orang yang lalai terhadap kematian atau yang selalu mementingkan dunia itu menjadi orang-orang yang lemah. Semoga kita menjadi orang-orang yang cerdas yang selalu mengingat kematian, karena kematian tidak pandang bulu di mana, siapa, kapan, dan dalam kondisi apapun. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang nanti ketika kita meninggal menjadi orang-orang yang muslim, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketika orang-orang meninggal dalam keadaan muslim, insya Allah Allah akan memberikan balasan berupa surganya, yang mana kita akan mendapatkan semua yang kita minta. Allah akan mengabulkan atas perintahnya. Anak-anak sekalian, demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi Ustaz pribadi, dan bagi anak-anak sekalian. Semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan selanjutnya, dan semoga amal ibadah kita, sholat kita, siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.